Karena orang kalau ingat mati nggak akan maksiat sama Allah. Orang yang maksiat sama Allah hanya orang yang lupa kematian. Kalau sudah lupa mati, yusawwif fil amali shalih. Mundur-mundur. Makanya kata Syekh Abu Bakar bin Salim, la turhi fi'la salihati ila ghadin, la'alal ghad ya'tik wa anta fil lahdi. Jangan kalian undur-undur amal soleh. Karena bisa jadi besok ini datang saatnya dan kau sudah di liang lahat. Ada yang tahu kapan kita mati? Nggak ada. Kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, beliau mengatakan bahwa pokoknya kau mau mati seperti apa, lazimi. Kalau kau mau mati dalam keadaan taat, lazimi taat. Karena Nabi mengatakan, yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaih wa yuhsyarul mar'u ala ma mata 'alaih. Manusia itu mati tergantung kebiasaannya hidup. Dan dibangkitkan tergantung matinya. Saya ingin menyampaikan 4 poin yang beliau sampaikan karena ini sebab orang maksiat sama Allah. Ini sebab orang berat berbuat taat kepada Allah. Hingga beliau menyebut wa min shawarifit ta'ah, dan dari yang menghalangi kita berbuat ketaatan arba'ah, bisa lebih, tapi yang paling banyak 4. Amal awal, adapun yang pertama adalah al-jahlu, kedangkalan ilmu. Kenapa ilmu menjadi penghalang utama orang berbuat taat? Karena orang yang tidak belajar agama, nggak ngerti syariat Nabi Muhammad, istahsanal ghabih wastakbahal hasan. Hal yang buruk dipandang baik. Hal yang baik dipandang buruk karena dia menggunakan kacamata hawa nafsu dan pemikirannya, tidak menggunakan kacamata yang Allah inginkan, yaitu Alkitab wa Sunnah. Sumber hukum yang kita jalani dalam kehidupan ini adalah 2. Pertama Al-Quran. Yang kedua adalah hadis Nabi SAW. Makanya Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad beliau mengatakan, walzam kitaballahi wa tiba' sunnatan. Lazimi terus Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Hanya kita nggak bisa memahami Al-Quran sepenuhnya. Begitu pula hadis Nabi SAW karena kedangkalan pemahaman kita tentang Al-Quran dan Sunnah. Darinya kita mengikuti pemahaman orang-orang sebelum kita dari para salafus saleh. Maka beliau mengatakan, waqtat ay waqtadi waqtat hadaqallahu bil aslafi, dan mengikuti kitab dan sunnah dengan iktidak bi salafis saleh. Dengan itu tidak semua ilmu menjadi sharifut ta'ah kalau apabila ilmu itu nggak mempunyai sanad yang bisa dipertanggungjawabkan kepada Nabi. Al-isnadu minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Bagian sanad ini bagian dari agama. Kalau tanpa sanad orang bisa bicara terserah apa yang mau dia katakan seenaknya. Memahami Quran seenaknya, hadis seenaknya, sebagaimana yang sekarang menyebar di tengah-tengah kita. Memberi dalil dengan hawa nafsu. Al-Quran ditafsirkan seenaknya. Sampai ada ulama sekarang yang menghalalkan khamr selama minumnya nggak mabuk. Dengan dalil la taqrabus shalah wa antum sukara. Yang nggak boleh itu kan mabuk kalau mau sholat. Kalau nggak mau sholat nggak apa-apa mabuk. Terus ayat yang lain, innamal khamru wal maisiru, ini nggak dilihat. Sudah disebut ridsun min amali syaitan, ini nanti ayat yang ini. Hakadha. Begitulah. Kalau apabila orang nggak punya ilmu, memandang baik jelek, memandang jelek baik. Kalaupun berilmu tanpa sanad, juga akan merusak agamanya. Maka itu hati-hati. Kalau kita mau berbuat taat kepada Allah, tuntut ilmu yang wajib untuk kita tuntut. Dan menuntutnya dari orang-orang yang tepat, orang yang benar, orang yang takut kepada Allah,
dan mempunyai hati yang bersih. Kita mesti punya guru. Mazhab kita ini guru kita. Kalian ini mazhabnya apa? Syafi'i. Pernah baca kitabnya Imam Syafi'i? Tidak pernah. Kalian mazhabnya Syafi'i tapi nggak pernah baca kitabnya Imam Syafi'i. Kitabnya aja mungkin nggak tahu nama judulnya itu. Kitab Imam Syafi'i disyarahkan, diperjelas oleh Ashabus Syafi'i. Itulah yang kita pelajari. Adapun kitab Syafi'i sendiri kita nggak belajar. Karena kita juga nggak paham. Ya, perlu untuk disyarahkan, diperjelas dan diperjelas lagi. Disitulah kita belajar Minhajut Thalibin, disitulah kita belajar Zubat, disitulah kita belajar Ghayah atau Abu Syuja, disitulah kita belajar Yaqutun Nafis dan lain-lain fi madhabil Imam Ibn Idris. Fa'ala kulli hal, tuntut ilmu dari guru yang tepat, dan guru yang tepat adalah guru yang mempunyai hati yang bersih. Sebagaimana Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad beliau mengatakan, la budda min syaikhin tasiru bi sayrihi ila Allah min ahli nufusi zakiyati. Kau harus punya guru yang menuntunmu ke jalan Allah dengan syarat orang tersebut punya hati yang bersih. Bukan hati yang kotor, bukan hati yang penuh dengan kebencian dan lain-lain. Yang pertama, jahal. Ya ini yang kita lihat. Kebanyakan orang awam maksiat li jahlihim. Tidak tahu. Ini tuh buruk, ini tuh bisa membawa mudarat, ini bisa membinasakan nanti di akhirat, nggak tahu. Ini. Yang kedua, dha'ful iman. Lemahnya keyakinan kepada Allah. Lemahnya meyakini wujudnya Allah. Lemahnya meyakini adanya hari akhir. Lemahnya iman. Iman ini kita tahu yazid wa yanqus. Manusia ini imannya naik turun. Kadang kuat imannya taat sama Allah. Kadang kalau lemah imannya maksiat kepada Allah. Fakun minal imani fi mazidi. Makanya jadi orang yang imannya terus nambah. Wa fi ta'atil kalbidha tajdidi. Terus diperbarui. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kadang orang punya ilmu tapi maksiat. Ada orang punya ilmu. Punya pondok, maksiat. Berarti yang buat dia maksiat bukan karena ilmu. Dia ngerti haram, imannya lemah. Imannya lemah. Tapi jarang orang punya ilmu, imannya lemah itu semestinya jarang. Ya, karena apa? Karena ilmu itu semakin dikuasai menambah keyakinan seseorang kepada Allah. Wa illa munafik. Alimul lisan wa jahlul qalb. Dia cuman pinter ngomong, pinter bahas, hatinya nggak yakin semestinya dengan apa yang dia pelajari. Punya sifat munafik. Na'udzubillah. Ini dha'ful iman, bahaya. Kemudian gimana? Ada solusinya. Orang mau kuat iman, diantaranya baca Al-Quran. Orang mau kuat iman, baca hadis Nabi, kalamus salaf. Orang mau kuat iman, harus punya circle teman-teman orang yang kuat keimanannya. Akan semakin kuat keimanan orang tersebut. Yang ketiga, yang mencegah orang berbuat taat kepada Allah adalah apa? Tulul amal. Lupa mati. Bahkan bukan cuma lupa. Merasa kalau dia nggak akan mati. Orang itu, walaupun dia pintar, walaupun iman kuat, tapi kadang-kadang kalau sudah dia merasa nggak mati, dia undur-undur semua amal baik. Taswif. Ini penyakit. Dia punya ilmu, mondok, ente, pinter. Iman, Masya Allah, teman baik. Tapi kadang maksiat sama Allah. Kenapa? Karena dia nggak tahu bahwa dia itu bisa jadi besok mati. Karena lupa akan kematian, bahkan nggak ingat sama sekali kematian, dia berani maksiat. Tidak ada orang maksiat kalau dia tahu besok mau mati. Ada di antara kita ini kalau dikasih malaikat bocoran, ente minggu depan mati.
Ada yang keluar dari masjid, makan pun enggak kita. Pada taubat semuanya, karena ingat mati. Nah, Nabi mengajarkan aksiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah ingat mati. Karena orang kalau ingat mati nggak akan maksiat sama Allah. Orang yang maksiat sama Allah hanya orang yang lupa kematian. Kalau sudah lupa mati, yusawwif fil amali shalih. Mundur-mundur. Makanya kata Syekh Abu Bakar bin Salim, la turhi fi'la salihati ila ghadin la'alal ghad ya'tiku anta fil lahdi. Jangan kalian undur-undur amal soleh. Karena bisa jadi besok ini datang saatnya dan kau sudah di liang lahat. Ada yang tahu kapan kita mati? Nggak ada. Cuman kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad juga mengatakan bahwa pokoknya kau mau mati seperti apa, lazimi. Kalau kau mau mati dalam keadaan taat, lazimi taat. Begitu aja. Karena Nabi mengatakan, yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaih wa yuhsyarul mar'u ala ma mata 'alaih. Manusia itu mati tergantung kebiasaannya hidup. Dan dibangkitkan tergantung matinya. Jadi, ingat mati. Kita nggak tahu. Memang mati itu nunggu inti tua gitu. Nah, ada yang tua, nggak mati-mati. Ada yang baru lahir, baru teriak. Weh, pek. Mati. Ayo. Ada yang nggak pernah olahraga, nggak mati-mati. Ada yang olahraga, jantungnya putus. Mood. Tak jamin semua. Ada yang sehari rokoknya 3 pak. Tulisannya rokok membunuhmu. Tak mati-mati. Ada yang tiap hari makan diatur. Saya baca di medsos. Ada bintang film Amerika. Kaya raya. Kalau saya sebutkan namanya, kalian kenal. Jadi tidak saya sebutkan supaya tidak riba. Bintang film ini kaya raya. Tetangganya Mr. Brandon di Amerika. Saking kayanya, dia ini punya 10 dokter digaji tiap hari untuk menjaga kesehatannya. Karena dia ingin matinya 100 tahun. Setiap makanan apapun yang tidak baik untuk kesehatan dia tinggalkan. Makan, ditata kesehatan. Bayangkan tiap hari mau tidur jantung dilihat di ini. God. Umurnya 40 mati. Ayah. Ini yang rokok anti kapak sih, baru tidak mati-mati. Padahal dulunya membunuhmu. Tidak sehat sama sekali. Tidak mati. Wah, ada dijaga, mati. Ini namanya ajal. Likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap orang punya ketentuan saat matinya. Kalau sudah datang saat tersebut, tidak ada yang bisa mundur, tidak bisa ada yang majuin. Dicepetin nggak bisa, diundur nggak bisa. Lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Lan harfu nafyin li ta'bid. Tidak pernah, tidak akan pernah sama sekali. Allah mengundur kematian seseorang kalau sudah datang saatnya. Bukan la yu'akhir, sudah tidak ada kompromi lagi di sini. Bahkan paling afdolnya khalqillah pun juga harus mati. Maka itu ingat mati. Terakhir adalah aklul haram aw syubhah. Punya ilmu. Ibadah Masya Allah. Punya ilmu. Sholat di masjid. Dia juga nggak lupa-lupa kematian banget, tapi gara-gara makan haram, rishwah disikat, uangnya rakyat diambil, ya. Atau muqasamah dengan para salatin al-jairin, ya. Pejabat
korupsi miliaran, uang korupsi dari rakyat dibagikan kepada ulama. Kasih. Jangan ruwet, jangan kalau ceramah jangan nyinggung saya. 1M. Marhaba. Sebagian ulama ini yang disampaikan bukan yang hak, tapi mana yang maslahat. Mana yang maslahat, mana yang menguntungkan buat dia itu disampaikan. Bukan yang hak yang disampaikan. Na'udzubillah. Nanti kalau sudah makan haram, ya, semua anggota badan ini akan berbuat yang haram, wabil khusus al-lisan. Wabil khusus al-qalb wal-aql. Makanya na'udzubillah. Kita lihat sekarang ini, tidak semua perkataan ulama ya, bisa kita ambil, kita pegang. Saya kasih contoh. Muharram yang insya Allah jangan tanya ulama, nanti tanya orang kafir aja bilang haram. Segala sesuatu yang ganggu, haram. Di antaranya yang lagi rame, hukum sonhor. Son yang keras, jalan ke rumah orang-orang. Apa hukumnya? Fatwa Jawa Timur mengatakan hukumnya haram. Karena mengganggu orang yang sakit, mengganggu orang yang telinganya sensitif, mengganggu ini dan lain-lain, dipertimbangkan dan semuanya. Maka keputusan haram. Kan ini sudah jelas. Walaupun tanpa fatwa, insya Allah kita semua yakin itu haram. Gimana? Gini aja. Kalau saya ditanya tentang sonhor, saya tidak jawab. Saya mau jawab knalpot aja, jangan sonhor. Knalpot yang suaranya keras, itu haram. Ganggu orang tidur. Ganggu ketenangan orang. Ente tahu, orang ini nggak paham. Coba pergi ke luar negeri, pergi ke Amerika, pergi ke Australia, pergi ke Singapura. Ente suara bel mobil itu nggak dengar. Karena bel mobil itu kalau nggak darurat, nggak dibunyikan, ganggu orang. Bel. Ini Islam ini dipergunakan, dipakai oleh orang-orang kufar. Ente hampir tidak dengar suara bel, tidak ada. Enak, kotanya tenang, istirahat enak semuanya. Sudah fatwa keluar, ulama kompeten, ulama yang masya Allah ngeluarin fatwa, dibantah. Yang bantah siapa? Maaf. Ketika ulama sudah sepakat mengeluarkan fatwa, ulama-ulama yang nggak kompeten ini terus mengeluarkan fatwa tanpa dalil, walaupun nanti minta maaf, nanti ini itu semuanya, ente sudah tidak menanamkan kepercayaan kepada ulama, kepada orang awam. Makanya, tidak semua orang yasluh an yakuna da'iyan ilallah. Tidak semua. Makanya Imam Sya'rani sampai mengatakan, termasuk syaratnya da'i kamalul aqli. Kamalul aqli. Sempurnanya akal adalah syaratnya da'i. Wa man lam yakun kadzalik fala yasluh an yakuna da'iyan ilallah. Dipikir. Orang kalau umpama saya mendengar ada fatwa resmi, bukan 1-2 orang. Fatwa resmi seperti yang keluar dari Bahthul Masail NU, saya nggak setuju, saya datangi rumah kiainya. Saya bawa kitab, saya bahas. Ini orang punya akal. Bukan di mimbar. Kalau di mimbar, orang awam ini bingung. Ini benar yang mana? Makanya pernah Al-Fakir mendengar Habib Umar memberi nasihat para da'i dan kemudian memberi kesepakatan. Makhtalaftum, apa yang kalian beda pendapat, jangan disampaikan di mimbar. Kumpul duduk, bahas. Jangan mukul ini, mukul ini, mukul ini.
Bingung awam ini. Kalau alirannya beda nggak apa-apa. Kita bisa tahu yang ngomong aliran ini, bukan aliran kita. Dan ini alirannya sama kita. Madhabnya sama kita. Bahkan torikonya sama dengan kita. Sufi juga, Asy'ari juga, Syafi'i juga. Maaf, nggak punya akal. Nggak sempurna akalnya. La yaslu an yakuna da'iyan. Jadi fitnah. Ini yang sampai disebut oleh Nabi SAW, ana min ghairi dajjal, akhafu alaikum min ghairi. Aku selain dajjal yang aku takuti adalah ulama usuk. Ini ulama seperti ini. Na'udzubillah, hati-hati. Kun rojulan. Gak suka dengan fatwanya satu ulama, jangan ngomong di mimbar. Datengin, bahas, bawa kitab. Tapi kalau memang cuma dia tidak keluar, dia cuma ngomong sendiri secara pribadi, ya tidak masalah kita bahas, kita ngomong ini, kita punya pendapat masing-masing. Tapi kalau sudah sekelompok batul masail, tidak ada nilainya dengan dibantah oleh orang-orang yang tidak kompeten ilmu. Ini kan masalah. Apa masalahnya? Bingungkan orang awam, dosa. Dan akan ada saatnya, dengerin. Gara-gara mereka tadi itu ulama yang la yasluh an yakuna da'i, yang enggak pantas untuk naik mimbar itu, akan ada saatnya orang lari dari agama Allah. Karena sudah enggak percaya lagi dengan para ulama, dianggapnya ulama ngeluarin fatwa ada pesanan, bukan karena Allah. Akhirnya berbondong-bondong orang akan lari dari agama Allah. Nanti lihat apa yang Anda sampaikan ini sudah terjadi. Di negara barat sudah terjadi. Pendeta itu sudah nggak laku. Gereja sudah dijual. Mereka sudah nggak percaya lagi. Karena apa? Ya gara-gara para pemuka agama yang seperti itu. Kepentingan dunia masuk dalam agama. 4 hal ini hati-hati hadirin. Tuntut ilmu dengan sanad yang benar. Kuatkan iman kalian. Paling penting cari kumpulan orang yang baik. Ente sudah mondok di sini 10 tahun. Alim, pulang temennya tidak baik, rusak ente. Imannya tidak kuat, ya, teman bahaya. Ketika ingat mati, ribut sama dunia aja. Ingat mati, kita muhasab ila Allah. Dan yang terakhir, hati-hati. Subhat jangan, apalagi yang haram. Ini subhat tinggalkan sudah. Kalau sudah yang kenapa? Man waqa'a fi syubhat, waqa'a fil haram. Subhat ini pintu jalan ke yang haram. Kalau sudah ente buka, masuk haram. Oh, enggak, karena subhat tok, enggak mentok subhat, enggak mungkin. Nabi. Ini tidak percaya diri, ente tidak percaya Nabi. Gitu. Wallahu a'lam bishawab.